Tapi dia menyembunyikan identitasnya dan memilih bekerja di lokasi konstruksi. Dia bahkan menyuruhku siang hari mengendarai becak rusak untuk memungut sampah di jalan. Malam harinya mencuci piring di restoran demi biaya sekolah. Awalnya, aku selalu mengira diriku hanyalah seorang miskin. Sampai pada hari wisuda kuliahku, dia tiba-tiba datang dengan 10 Rolls-Royce berplat nomor berurutan. Di belakang mobil-mobil mewah itu berdiri ratusan gadis muda. Di tangan mereka, tak hanya ada barang antik langka senilai miliaran, tetapi juga surat kepemilikan mansion di berbagai tempat. Dan semua itu adalah hadiah kelulusanku. Ternyata, demi membentuk kebiasaanku yang baik, ayahku telah membuatku hidup miskin selama lebih dari 20 tahun. Saat itu, aku yang belum tahu apa-apa, sedang menahan diri makan mie instan selama sebulan, hanya untuk makan malam di hotel bintang 5 bersama pacarku. Siapa sangka, pacarku malah memutuskan hubungan. Zhang Fan, lihatlah dirimu baik-baik. Hotel semacam ini bagiku sudah seperti rumah sendiri. Lalu kau, ini pasti pakaian terbaik yang kau punya, bukan? Kata-kata pacarku, Qin Mingyu, membuatku tak bisa membalas. Ya, aku hanyalah anak dari keluarga yang sangat biasa. Sedangkan dia, tas yang dia bawa bernilai puluhan juta. Duduk di tempat seperti ini, mata Qin Mingyu memancarkan kepercayaan diri. Sedangkan aku hanya merasa semuanya tidak nyaman. Aku bahkan tidak tahu bagaimana memanggil pelayan. Melihat hidangan Prancis di atas meja, aku bahkan tidak tahu bagaimana cara memakannya. Perasaan kalah menyelimuti diriku. Sudahlah, Mingyu, hari sudah malam. Kita harus pulang. Seorang pria muda tampan berjalan ke meja kami. Dia dengan lembut berbicara pada Qin Mingyu. Pria itu mengenakan setelan rapi, dan kunci mobil Porsche di tangannya tampak menyilaukan bagiku. Dengan sopan, pria itu membantu Qin Mingyu berdiri. Dari awal sampai akhir, dia bahkan tak melirikku sekalipun. Dibandingkan setelan mahal pria itu, pakaian di tubuhku ini total nilainya bahkan tidak seberapa. Baju seharga 200 yuan itu terlihat sangat menyedihkan. Senyum tipis muncul di wajah indah Qin Mingyu. Zhang Fan, kita selesai. Qin Mingyu merangkul lengan pria itu dan berjalan keluar dari restoran. Mobil Porsche dengan bentuk mencolok di pintu masuk, mengeluarkan suara deru yang nyaring. Beberapa pelayan yang suka bergosip sudah memperhatikan apa yang terjadi di sini. Setelah Qin Mingyu pergi, seorang pelayan wanita mendekat dan bertanya pelan, "Tuan, apakah ini boleh saya bersihkan?" Kata-kata Qin Mingyu masih terngiang di pikiranku. Yang paling menyakitkan, bukanlah makian kasar, melainkan penghinaan. Pelayan wanita itu melihat aku tidak menjawab, melirik baju santai murah yang kupakai. Ia mencibir sedikit. "Tuan, saya akan bersihkan ini ya." Sambil berkata begitu, pelayan itu mengulurkan tangan ke piring di depanku. Kepalaku yang semula tertunduk tiba-tiba terangkat. Aku menatap pelayan itu tajam. Mataku dipenuhi urat merah. Dengan suara serak aku membentak, "Apakah aku memintamu untuk membersihkan ini?" Pelayan itu terkejut dengan perilakuku yang tiba-tiba. Ia mundur selangkah refleks. Aku menatapnya dan bertanya lagi, "Apakah aku memintamu untuk membersihkannya?" Beginikah sikap pelayanan Hotel Bintang 5? Teriakanku membuat semua orang di sekitar menoleh ke arah ini. Sebagian besar tatapan tertuju pada pelayan itu. Pelayan wanita itu seketika merasa malu.